Bapak Ibu mau nggak menjadi orang, menjadi perabot yang dipakai Tuhan untuk tujuan-tujuan yang mulia dan hidupmu itu memancarkan kemuliaan Tuhan? Coba berapa banyak yang mau? Kalau engkau nggak ketemu dengan Tuhan Yesus, kau nggak pernah tahu seberapa berharganya hidupmu itu. Jadi tolong salam kanan kiri dulu, bilang kau itu berharga di mata Tuhan. Amin. Jangan ada yang merasa dirinya tidak berharga hari ini. Ya, saya pengen kita mengerti kebenaran ini. Anak muda, kau itu berharga. Walaupun orang tuamu bilang, kau itu apa? Cuma bangun siang begini-begini, bikin habis uang saja nggak. Ayo, dengerin firman hari ini. Tuhan bisa mengubah yang tidak berharga menjadi berharga. Karena emas itu kalau cuma ada di gunung batu, dia cuma jadi serpihan debu. Tapi ketika diambil, diolah, diproses, dia menjadi sesuatu yang sangat berharga dan bernilai. Ya, emas itu sebelum pandemi dulu awal-awal ya tahun-tahun 2019, 2018 itu saya masih ingat loh, harganya itu kayaknya masih 57 juta 100 gram. Saudara tahu sekarang berapa 100 gram? 150 juta. Naiknya berapa banyak itu? Separuh lebih loh. Cuma dalam waktu beberapa tahun. Investasi apa yang lebih menggiurkan daripada emas? Karena dia tuh berharga. Dia turun, bisa turun. Tapi sedikit tok turunnya, naiknya lebih tinggi lagi. Ya. Dulu saya nyicil soalnya saudara, ya. Nyicil pelan-pelan karena pengen nabung emas juga ya. Belum ada emas dulu, sekarang sudah punya emas 80 kilo, Mas Daniel. Tapi nggak laku dijual. Memang tidak dijual, itu investasi pribadi saya. Ya, lo itu harganya gila emas itu sampai sekarang semua orang bilang ayo beli emas karena nggak ada yang bisa. Kenapa? Kenapa emas itu naik tinggi dan terus naik jadi mahal? Yang pertama langka. Yang kedua karena dia melalui proses yang begitu luar biasa. Dirimu itu akan menjadi mahal dan berarti dan bernilai kalau kau menyadari bahwa kau diciptakan Tuhan, bukan manusia biasa-biasa. Debbie Basir ini siapa dulu waktu belum kenal Tuhan Yesus, waktu belum diproses? Orang yang hidup dalam dosa dan berakhir kepengen mati bunuh diri, itu saya dulu. Cuma seonggok debu yang merasa bahwa hidup saya nggak ada apa-apanya. Tapi ketika saya ketemu Tuhan dan saya mau untuk diproses, cuma orang-orang yang mau diproses yang bisa diubah Tuhan menjadi sesuatu yang bernilai dan berharga. Dalam rumah itu terdapat bukan hanya perabot kayu, tanah, ada juga yang dari emas. Saudara kalau punya perabot dari emas, saudara taruh di mana itu? Saudara taruh di kamar mandi? Enggak. Kau kalau punya sesuatu yang dari emas, itu berharga, itu berarti kau simpen baik-baik toh. Karena itu berharga. Mau enggak jadi orang yang berharga di mata Tuhan? Yang hidupmu tuh disimpan sama Tuhan. Yang hidupmu tuh dijaga sama Tuhan. Diperlakukan begitu demikian luar biasa karena memang kau bernilai. Bagaimana supaya emas itu menjadi bernilai? Ya dia harus mau diproses. Dihancurkan, diremukan, dipanaskan ribuan derajat baru dia bisa meleleh dan terpisah dari semua yang tidak murni itu. Coba saudara lihat dikatakan di sana. Kita baca ayat yang selanjutnya. Bagaimana caranya kita ini menjadi perabot yang mulia? Dengan jelas Alkitab ini berkata, jika, baca bersama, seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Wow enggak? Wow.
Tapi saya banyak melihat kehidupan orang Kristen tidak mengalami kemuliaan. Karena kau nggak mau diproses Tuhan. Iya. Makanya saya kalau terima telepon, Bu, saya ini lagi diproses, Bu, rasanya enggak kuat. Puji Tuhan, kau sedang dimuliakan. Oh, haleluya. Jangan terlalu alay lebay. Iya, ada orang telepon saya, Bu, mau mati aja saya, hidupi 3 anak, enggak bisa bayar sekolah. Saya mau bunuh diri, Bu Debbie. Ibu itu enak ya. Saya tanya begini, Ibu jadi mau bunuh diri cuma karena gak bisa bayar sekolah anak? Ibu udah pernah dikejar debt collector belum? Belum. Saya pernah, Bu. Ya, jangankan kuliah anak, Bu. Saya kalau gak ada uang anak kuliah, saya gampang langsung, kau gak usah kuliah, gak ada uang. Tapi Ibu kan gak pernah merasakan gak ada uang buat makan atau lapar. Saya pernah mengalami, Bu. Saya pernah dikejar debt collector, pintu rumah saya ditendang-tendang, saya dipermalukan. Ibu belum merasain toh? Belum. Puji Tuhan, haleluya 12 kali ya, Bu. Jangan merasa diri itu paling menderita, paling alay, paling lebay kau. Kalau lagi diproses Tuhan, ingat banyak orang daripadamu yang lebih menderita daripada kau. Tidak usah terlalu merasa paling menderita. Amin. Orang yang merasa paling menderita itu, kau tidak punya nilai juang dalam hidupmu. Waktu kau menderita bilang, Tuhan aku bersyukur, aku hari ini cuma gak bisa bayar sekolah anak. Yang sana dia gak bisa bayar makan, mau makan aja bingung, gak ada duit. Berarti saya harus bersyukur. Ya, orang telepon saya, Bu, saya tuh menderita begini. Puji Tuhan, Ibu bersyukur kalau lagi diproses. Saya dulu lebih parah dari Ibu juga prosesnya, Bu. Tapi saya nggak pernah protes. Semua orang akan mengalami prosesnya masing-masing. Nah sekarang kebetulan lagi Ibu yang kena. Jalani aja dengan hati yang bersyukur, amin. Jadi jangan konseling sama saya akan menjawab seperti itu. Karena banyak orang Kristen tuh cuma bolak-balik konseling. Tapi nggak ngerti-ngerti maksud Tuhan. Iya, cuma bolak-balik konseling. Ujung-ujungnya habis konseling, boleh nggak Bu bantu saya 10 juta aja, pret. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Duduk di kaki Tuhan, berdoa sama Tuhan, jangan pernah minta. Ya, saya dengan suami punya prinsip dulu waktu kami diproses, jangan pernah minta uang sama orang, pinjam uang sama orang. Karena waktu kau bertindak seperti itu, kau sudah tidak mempercayai Tuhan. Makanya kau tidak pernah melihat mujizat. Apa dikit telepon mertua, apa dikit minta orang tua, apa dikit hubungi ipar, apa dikit ya sudah. Ya, memang berharap pada Tuhan tuh tidak enak, karena Tuhan tidak terlihat. Orang tua terlihat, penggadaian juga terlihat. Menyelesaikan masalah tanpa luar biasa ya, lebih dari Tuhan dia itu ya. Menyelesaikan masalah tanpa masalah loh, padahal tambah Jangan tertipu dengan slogan. Ayo datang sama Tuhan. Karena Alkitab berkata, barang siapa menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot yang mulia untuk maksud yang mulia, dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Amin. Kalau kamu mau melihat hidupmu dimuliakan, jangan lari dari proses. Hadapi proses itu. Ingat baik-baik, saya selalu bilang, semua masalah itu ada kadaluarsanya. Semua masalah ada time limitnya. Jalani aja, pasti akan terlewati. Nggak mungkin kan saudara, ada orang dulu kita waktu sekolah kan, ada nggak guru masuk, hari ini kita akan ujian matematika, waktunya tak terbatas sampai tua pun enggak apa-apa. Enggak ada Bapak Ibu.
Semua soal itu waktunya sesuai tingkat kesulitannya, benar nggak? Kenapa matematika soalnya lebih lama? Ya karena kan memang sulit toh. Ini dia udah duduk di situ ngapa ya? Belum habis waktu loh. Belum habis waktu kan? Biasa pemain musik ini mengintimidasi soalnya. Masih 30 menit. Ya. Jadi Bapak Ibu, masuk. Nama-nama yang disebutkan ini tolong ke kantor menghadap kepala sekolah. Dipanggillah dari atas sekolah. Debbie Basir. Berlima kami. Aduh, kenapa ini ya Tuhan, ketahuan ini kita nih pasti. Dipanggil kepala sekolah. Kalian berlima ada satu kesalahan yang kalian bikin. Tahu enggak? Kita sudah berasa. Pura-pura enggak tahu tapi. Iya Pak, ada apa ya? Ini polisi datang. Kamu ternyata tadi malam beli soal yang dibocorkan oleh saudara ini. Dan dia sudah mengaku, dia sebutin nama-nama yang beli. Dan kalian berlima termasuk di dalamnya. Jadi Pak, naik ke mobil patroli, hari ini kalian dibawa ke kantor polisi. Di depan sekolah. Seluruh mata murid memandang. Dan kami berlima naik ke mobil patroli. Yang terbuka itu loh Bapak Ibu. Kita naik di situ berlima, malunya setengah mati. Tapi sampai di kantor polisi saya dipanggil. Kamu bisa kasih jawaban. Kenapa kamu beli itu soal? Kamu tahu itu salah? Tahu Pak. Terus kenapa kamu beli? Saya tanya Bapak. Kalau Bapak jadi kami, malam itu kami sedang belajar dengan bercucuran keringat Pak. Karena ini fisika, ini susah sekali Pak. Terus misalnya Bapak jadi kami, ada orang datang jual soal. Kira-kira Bapak beli enggak? Dia diam terus dia bilang, ya iya juga sih. Jadi Bapak jangan menyalahkan kami, salahkan dia itu. Kenapa dia beli itu bocoran itu? Kenapa itu tidak disimpan rapi-rapi? Ya kami ini hanya korban Pak. Saya dilawan Bapak Ibu. Akhirnya dibilang, sudah tanda tangan sini, kalian pulang. Kita lolos hari itu pulang. Jangan pernah mencoba mempercepat waktu Tuhan dengan mencuri kunci jawaban. Karena hasilnya kau akan dipermalukan. Untung saya tidak dipenjara waktu itu. Ya, tapi saya kena pukul papi saya. Karena bikin malu. Orang tua ditelepon waktu di kantor polisi, suruh orang tuanya yang jemput. Dan sudah dibawa keliling-keliling satu kota pakai rok baju sekolah.
Bayangkan tuh, ya kita dada-dada aja. Jadi terkenal malah. Saudara, ya setiap kita itu ndak mau yang namanya ujian, mikir sulit, berpikir ini, sampai akhirnya banyak orang yang pengen mempercepat ujian itu, pengen dapat kunci jawaban. Ya coba dijalani aja lah. Ya sebenarnya jangan menghalalkan segala cara. Saya tuh kemarin ada orang telepon, Bu saya mau bersaksi di mesbah doa. Jadi saya ini Bu, tadinya saya sudah mau bunuh diri, dia bilang. Kenapa? Saya 2 kali hamil, 2 kali keguguran. Karena kami punya uang, jadi suami saya itu dan saya tidak pernah mengandalkan Tuhan. Jadi waktu itu saya berobat, akhirnya hamil, tapi keguguran di tengah jalan, dikiret, dikeluarkan bayi saya. Kami berusaha cari dokter yang lebih mahal, bayar obat yang lebih mahal karena punya uang. Makanya orang tuh kadang kalau punya uang tuh juga bahaya loh, kalau belum diproses Tuhan. Ya, ada orang tuh karena punya uang malah jadi stres, saudara. Ya, orang kaya itu kan ya batuk sedikit Singapura. Periksa. Karena punya uang. Sampai di Singapura, ibu nggak ada sakit apa-apa nih. Nggak mungkin dok, saya itu kalau malam susah napas. Iya nggak ada sakit bu, nggak mungkin. Lari dia ke Penang. Karena punya uang. Sampai di Penang dokter bilang nggak ada apa-apa bu. Mungkin cuma alergi. Nggak mungkin loh, saya itu kalau malam nggak bisa tidur. Dia malah pengen ada sesuatu. Begitu kalau orang kaya ya. Ya, jadi hati-hati kalau jadi orang kaya itu ya. Karena dia pikir dengan uang tuh semua dia bisa temukan jawabannya. Ya sampai sekarang dia, sampai pernah ada orang begitu, dia telepon saya akhirnya, Bu saya ini sudah berobat kemana-mana. Ke Singapura, ke Penang, saya sudah habiskan uang ratusan juta loh Bu. Masa dokter bilang gak ada sakit? Saya bilang, ya kalau saya lihat tuh si ibu ada sakit. Sakit apa Bu? Sakit jiwa. Agak gila kau kelihatannya. Dokter udah bilang kalau nggak ada sakit, kenapa kau pengen ada sakit? Kalau orang miskin biar udah sakit nggak bisa napas dia tengking. Dalam nama Yesus sehat-sehat, nggak usah ke dokter, sehat. Karena mikirin bayar dokter mahal. Bertobat ya Bapak Ibu ya. Ini kisah nyata, ini memang begitu. Kadang orang semakin kaya itu semakin agak-agak gitu ya. Dia bilang, jadi karena kami kaya Bu, anak pertama keguguran, kami pindah ke dokter yang lebih mahal. Dengan obat yang lebih mahal, karena kami pikir yang mahal itu semua pasti bagus. Hati-hati loh Bapak Ibu. Akhirnya dia hamil kedua. Begitu hamil kedua, flek lagi, keguguran lagi. Lalu dokter periksa, check up semuanya ternyata ditemukan dia ada virus. Yang memang setiap kali hamil virus itu pasti akan membunuh bayinya. Dari situ dia stres dan dia bilang, ya saya lebih baik mati. Buat apa saya hidup jadi istri tidak berguna, gak bisa punya anak. Anak saya begitu, suami saya begitu mengharapkan anak, mertua saya begitu mengharapkan anak. Jadi dia waktu itu membunuh diri. Tapi ketika dia stres, dia down, dia tertekan, dia iseng cari khotbah di YouTube. Kadang-kadang orang Kristen ini saya nggak tahu kenapa dia beragama Kristen. Tapi kenapa dia nggak pernah menghidupi firman Tuhan? Kau Kristen, tapi kau nggak pernah dengar firman, kau nggak pernah berdoa, kau nggak pernah andalkan Tuhan, terus ngapain lo jadi Kristen? Bikin penuh-penuh KTP gitu? Please ya Bapak Ibu, ada loh orang-orang model begini, dia kesaksian nih. Lalu dia bilang, akhirnya Bu saya stres, tertekan, saya pikir saya nggak bisa lagi dengan kekuatan, saya coba iseng cari lagu-lagu rohani di YouTube. Khotbah Ibu lewat. Pas judulnya dosa yang tidak terampuni. Nah di situ dia dengar saya ngomong, apa dosa yang tidak terampuni saudara? Dosa yang menghujat Roh Kudus. Apa itu dosa menghujat Roh Kudus? Waktu Roh Kudus suruh kau bertobat, kau tidak mau bertobat. Itu artinya kau menghujat Roh Kudus. Ketika Roh Kudus suruh kau datang sama Tuhan, tapi kau nggak mau datang, itu kau sudah menghujat Roh Kudus. Orang-orang seperti ini akan berakhir dalam kebinasaan karena kau tidak pernah mau mendengarkan suara Roh Kudus.
Dia bilang waktu saya dengar khotbah itu Bu, saya dilawat Tuhan, saya nangis di kamar saya. Baru saya sadari ternyata saya ini banyak sekali dosa. Saya jauh dari Tuhan dan Alkitab berkata terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Terkutuk Bapak Ibu. Walaupun punya banyak uang, akhirnya dia bilang dari situ saya putuskan untuk saya mulai ikut mesbah doanya ibu tiap malam, mesbah syukur, saya ikuti semua khotbah-khotbah ibu. Dia bilang, Bu, dulu sebelum saya mengenal khotbah ibu, saya itu pemarah, tukang tersinggung, tiap hari berantem sama suami, kalau berantem tuh 1 minggu gak bicara. Nggak usah angkat tangan. Kalau ada yang begini di sini. Ya, jangan kau angkat tangan, nanti saya baptis ulang, saya rendam 20 menit kau. Buka mata langsung rumah Bapak di sorga ya. Mending tubuhnya binasa tapi jiwanya selamat. Tapi dia bilang setelah saya dengerin khotbah ibu, saya mulai berubah Bu. Banyak hal-hal cemar dalam diri saya, dalam iman saya yang tidak murni. Saya nangis minta ampun sama Tuhan. Dulu mana ada saya pernah minta maaf sama suami kalau saya salah. Sudah pasti saya yang salah. Tapi saya tidak pernah mau minta maaf. Nggak punya kerendahan hati. Sekarang Bu, walaupun suami yang salah, saya tetap duluan berdamai. Saya nggak mau ribut lama-lama. Karena dia bilang saya dengar khotbah ibu berantem itu 5 menit cukup. Amin. Kalau jiwamu sehat, kalau imanmu murni, bisa 5 menit tok berantem. Setelah itu selesai. Kalau imanmu sehat loh. Tapi kalau kau dikuasai setan, ya enggak bisa. Jadi tolong di sini yang suami istri berantem, lama-lama, ya kau bukan hamba Tuhan, ya kau hamba setan. Ya jujur aja kita ngomong. Karena hamba Tuhan itu orang yang nurut pada firman Tuhan. Firman Tuhan bilang kau jangan lama-lama marah. Lalu dia bilang dia mulai berubah. Ketika dia mulai berubah, dia dimurnikan imannya, suaminya juga berubah. Karena lihat istriku kok berubah ya. Berubah itu nular. Sama dengan marah. Marah itu juga menular. Coba suami istri lihat-lihatan. Bilang marah itu nular loh. Cepat ngomong. Bilang kanan kirimu, marah itu menular loh. Makanya kau jangan menular-nularkan sesuatu yang buruk sama saya. Ya, tapi pertobatan itu juga menular. Karena Alkitab bilang, 1 orang bertobat seisi rumah akan diselamatkan. Lalu akhirnya Bapak Ibu dia mulai berubah, suaminya berubah. Akhirnya sama-sama mereka ya dengar khotbah, ikut firman Tuhan. Lalu mereka sampai di satu titik ketika imannya dimurnikan, mereka ngomong apa? Kalau Tuhan beri kami anak, puji Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak beri, juga puji Tuhan. Tadinya kan marah, mau bunuh diri. Lalu mertuanya bilang begini, mama punya kenalan dukun. Ya. Itu kalau keinginan tidak terlaksana maka dukun Jangan ya Dek ya, jangan. Lalu akhirnya mamanya bilang, kamu cuma cukup minum air, lalu dia pegang perutmu, diurut sebentar pasti hamil karena banyak yang begitu. Dia langsung tolak, enggak mah. Saya enggak mau karena itu enggak berkenan sama Tuhan. Kehidupan berasal dari Tuhan. Bukan dari dukun. Lalu sampai suaminya ikut merada ngomong ke mamanya, jangan ya karena itu ya enggak boleh loh. Itu enggak boleh begitu begini dan sebagainya. Akhirnya mereka berdoa kepada Tuhan, Saudara. Ketika mereka berdoa, tiba-tiba tanpa mereka sadari mereka hanya melakukan firman, mereka dimurnikan, mereka berjalan dalam kehendak Tuhan. Tiba-tiba memang istrinya itu bilang gini, memang Bu, karena virus yang ada dalam kandungan saya itu membuat menstruasi saya tidak lancar. Kadang datang, kadang enggak, bahkan kadang cuma sedikit. Selama mereka bertobat enggak berubah, tetap sama. Jadi dia tahu masih ada virus itu karena kadang mens, kadang enggak.
Tapi tiba-tiba dia 1 bulan nggak mens. Lalu dia pergi periksa ke dokter. Dokter pun kaget, ternyata dia sudah hamil 4 minggu lebih, sudah sebulan lebih dia hamil. Dia nggak tahu, tapi kemudian iblis mengintimidasi seperti yang lalu-lalu. Hamil bisa, tapi pasti keguguran. Lalu mereka mulai berdoa, karena saya setiap malam di Mesbah Doa itu kan berdoa. Yang rindu punya keturunan, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup. Keturunan ilahi engkau beri dalam kandungan. Mereka imani ini keturunan ilahi. Kalau Tuhan yang beri maka anak ini pasti jadi, sebab kehidupan itu berasal dari Tuhan. Dalam perjalanan kehamilannya tetap terintimidasi, tiba-tiba flek. Setan ngomong, pasti gugur anakmu. Flek lagi seperti yang dulu. Mereka berdua tidak cari dokter mahal, nggak cari obat yang mahal. Mereka berlutut di kaki Tuhan dan berkata, kami percaya Tuhan, kehidupan itu berasal daripadamu. Bukan soal dokter hebat, bukan soal obat yang hebat, tapi semua karena kemurahan Tuhan. Lalu dia tadi malam saya bacakan kesaksiannya, dia bilang, Ibu, dan puji Tuhan, saat saya menulis kesaksian ini, anak kami sudah lahir sekarang berumur 4 bulan. Dan itu kehidupan yang dari Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana menjadi seseorang yang dimuliakan Tuhan, yang akhirnya mengalami janji Tuhan? Coba kita lihat bersama di dalam 1 Petrus, buka 1 Petrus pasal yang ke-6. 1 Petrus pasal yang ke-6 mulai ayat 1 Petrus 1 ayat yang ke-6, maaf. 1 Petrus 1 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata di sana begini, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi ayat ini perikopnya berbicara waktu engkau terima Tuhan Yesus, engkau menerima sesuatu kepastian, pengharapan yang tidak dapat cemar, tidak dapat layu, disediakan Tuhan, bahkan sorga menjadi milik kita. Tapi ayat ini berkata, bergembiralah akan semua pengharapan itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Mengikuti Yesus bukan berarti tidak ada masalah. Ikut Yesus bukan berarti nggak ada pencobaan. Jangan dengarkan iklan-iklan palsu dari khotbah-khotbah yang berkata, wah ikut Yesus semuanya luar biasa. Ikut Yesus kita justru akan diuji. Supaya apa? Maksud dari pencobaan itu baca berikutnya, baca 1, 2, 3 ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-7 coba. Maksud semuanya itu ialah apa? Untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Katakan. Jadi bagaimana cara kita dimurnikan? Ingat tadi saya berkata, ada sesuatu yang nilainya lebih mahal daripada emas yang fana, yaitu kemurnian iman. Ibu yang gak ngerti 2 kali keguguran anak sampai mau memutuskan saya mending bunuh diri. Karena dia gak ngerti cara proses Tuhan. Waktu dia mengerti, dia baru menyadari ternyata aku ini selama ini Kristen. Tapi penuh kepahitan, kebencian, amarah. Kalau berantem sama suami lama gak omongan. Saya ini egois, saya ini semua ada. Tapi lewat pencobaan itu dia ketemu Tuhan. Nah waktu dia ketemu Tuhan dia tahu dia harus dimurnikan. Lalu mulai dibuang itu amarah, kepahitan, kekecewaan, kesombongan, ego. Lalu ketidakpercayaannya sama Tuhan. Dia merendahkan diri di kaki Tuhan. Dan sampai terbukti imannya murni dia berkata, Tuhan kau beri kami anak, engkau baik. Tapi walaupun engkau juga tidak beri kami anak, engkau tetap Tuhan yang baik. Itu iman yang murni Bapak Ibu. Dan waktu engkau punya iman yang murni,
Tuhan suka melihat kemurnian itu. Engkau tolong aku, engkau baik. Engkau enggak tolong, engkau tetap baik Tuhan. Karena kami percaya semua masalah itu adalah bagian dari pemurnian iman kita seperti emas tadi. Dipanasi dalam suhu yang begitu panas sampai dia meleleh lalu terpisah dari hal-hal cemar yang lainnya. Dan ayat di Timotius tadi berkata, barang siapa ingin menjadi perabot yang mulia, dia harus menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Supaya engkau dipandang layak, dipakai oleh Tuhan untuk menjadi satu bejana yang mulia. Anak-anak muda, engkau gak perlu takut dengan perubahan zaman yang terjadi. Jangan cuma tambah nilai dirimu, berpikirmu, tapi tambah nilaimu di hadapan Tuhan dengan engkau punya iman yang murni di hadapan Tuhan. Amin. Karena Tuhan bisa pakai berbagai cara yang tidak masuk akal untuk mengangkat hidupmu dalam kemuliaannya. Amin. Gak ada yang perkara yang mustahil bagi Tuhan. Dan tujuan dari semua masalah itu dikatakan apa? Untuk membuktikan kemurnian imanmu yang nilainya itu jauh lebih tinggi daripada emas yang fana di dunia ini. Mari Bapak Ibu, biar hari ini kita mau berkata, Tuhan, kami tahu Engkau tertarik dengan kemurnian iman kami. Kami mau menjadi perabot yang mulia itu, yang dipakai untuk sesuatu yang mulia. Saudara, pekerjaan Tuhan itu banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang mulia yang Tuhan mau percayakan kepada anak-anaknya. Tapi dia sedang mencari orang-orang yang bisa dianggapnya mulia, yang bisa dianggapnya dipercaya menjadi perabot untuk tujuan yang mulia. Saya selalu bersaksi ketika Tuhan kasih saya visi bangun sekolah misi Alkitab di Bandungan. Saya bilang, Tuhan, saya ini siapa? Saya bukan orang kaya, saya bukan orang pinter. Tapi Tuhan bilang, aku cuma cari orang yang mau dipakai dengan iman, percaya, murni kepadaku. Ya saya melangkah aja. Dan dengan begitu ajaib Tuhan buka jalan waktu 7 bulan tok berdiri sekolah di atas tanah 4.500 meter. Selesai semuanya, bukan sekolah yang ecek-ecek. Semua orang datang ke sana ngomong, Bu, ini mah bukan sekolah Alkitab, ini mah villa. Nggak percaya coba datang ke Bandungan, Semarang di bawah gunung, sekali-sekali liburan ke sana. Lihat bagaimana ajaibnya Tuhan mempercayakan sesuatu yang mulia. Ya, bulan Desember ini selesai sudah 2 angkatan. Ya, mereka bersekolah gratis di sana. Melihat bagaimana kemuliaan Tuhan itu dicurahkan. Ya, dan nanti bulan Januari kami sudah buka pendaftaran baru. Kalau ada anak-anak muda di sini dari Tangerang yang mau, ayo mendaftar. Yang tua-tua enggak usah, sudah tua kau sayang. Enggak usah daftar. Ya, karena ini yang mendaftar ini yang bisa dikirim untuk ke daerah-daerah. Ya, mereka yang sudah punya pelayanan kami kembalikan ke pelayanannya dari Papua, dari mana semua kami kembalikan. Tapi yang tidak ada pelayanan dan mau diutus, kenapa kami cari yang maksimal 35 tahun. Ya, sudah ada beberapa yang dikirim ke pedalaman Kalimantan di hutan untuk jadi guru-guru Kristen mengajar di sana. Apa yang Tuhan buat? Maka tadi saya bilang, siapa saya, Debbie Basir dulu tanpa Tuhan Yesus? Saya cuma seonggok debu yang mau mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Tapi waktu saya ketemu Tuhan Sang Penjunan itu, Dia memproses hidup saya, dipisahkan semua hal-hal yang cemar dari hidup saya. Barulah setelah engkau dimurnikan Tuhan, dilihat imanmu benar-benar murni, bagi Tuhan mempercayakan pekerjaan-pekerjaan besar di tanganmu itu terlalu gampang. Dan saya mau bilang Bapak Ibu, please ayo bekerja sama dengan Tuhan. Karena sampai hari ini ada begitu banyak perkara mulia yang Dia mau percayakan kepada anak-anaknya. Dan Dia sedang mencari orang-orang yang mau dimurnikan. Tinggalkan segala dosamu. Yang hari ini selingkuh, bersinah, najis. Yang homo, yang lesbi, yang terikat dengan film porno. Yang kepahitan, yang marah-marah. Ayo buang semua hal yang tidak berkenan itu. Biar kita ini dipisahkan.
Mungkin hari ini engkau berkata, Ibu, saya ini rasanya seperti dibakar hari-hari ini. Sesuatu yang panas terjadi dalam hidupku. Bersyukur. Karena Alkitab berkata Tuhan itu menyesah, menghajar orang-orang yang dikasihinya, yang dianggapnya anak. Makanya kalau ada orang datang sama saya, Bu, saya ini lagi dalam masalah berat banget. Puji Tuhan. Berarti kau dianggap anak. Justru kalau kau tidak ada masalah dalam hidupmu, itu hati-hati Bapak Ibu. Orang yang dikasihi Tuhan akan diproses Tuhan. Cuma satu, agar Tuhan mau semua yang tidak murni itu keluar dari hidup kita. Pemanasan menyebabkan emas murni itu meleleh dan dia terpisah dari semua hal-hal yang bukan emas. Tuhan sedang mencari kemurnian hari-hari ini. Kita bangkit berdiri bersama, kita mau katakan di hadapan Tuhan. Tidak selamanya kita harus mengerti jalan Tuhan. Tapi untuk selamanya kita harus belajar percaya kepada Tuhan. Sekalipun mengikuti jejaknya itu berat. Seringkali apa yang kita mau secara daging tidak terjadi. Tapi percaya saudara, waktu kau ikut jejaknya Tuhan. Ayub berkata begini saudara. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Mari dengarkan firman Tuhan dan simpan itu dalam hatimu. Waktu engkau menyimpan firman dalam hatimu, maka firman itu yang akan menuntunmu saudara. Untuk mulai mengikuti kehendak Tuhan. Waktu kau simpan firman dalam hatimu, maka firman itu yang akan berkuasa membawa engkau sampai pada tujuannya Tuhan. Karena firman itu berkuasa. Dan firman itu dikatakan akan mengerjakan setiap apa yang disuruhkan Allah untuk terjadi dalam hidup kita. Bahkan Ayub berkata begini, tetapi Tuhan itu tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi Tuhan? Perhatikan saudara, kalau hari ini engkau belum mencapai satu tujuan di hidupmu, jangan salahkan orang lain. Jangan pernah salahkan gara-gara dia ini, saya nggak bisa dapat ini. Jangan pernah salahkan nih gara-gara dia ini, sampai saya hari ini harus begini. Waktu Tuhan yang menentukan untuk engkau dapat mencapai sesuatu, maka dikatakan tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan. Tidak ada yang dapat menghalangi kuasa Tuhan yang besar untuk membawa engkau digenapi janji itu dalam hidupmu. Gak ada. Tidak ada satu manusia yang berkuasa pun saudara, yang dapat menghalangi jalan Tuhan atas hidupmu. Bagian kita cuma duduk di kaki Tuhan dan belajar percaya. Ajar kami memahami Tuhan, apa maksudmu dari setiap ujian ini. Waktu kau tahu bahwa ayat ini berkata, siapa dapat menghalangi Tuhan? Karena itu saya selalu belajar untuk menerima bahwa kenyataan apapun yang kita hadapi hari ini itu seizin Tuhan. Dia tidak pernah terlalu cepat. Tuhan gak pernah buru-buru saudara. Walaupun kita udah gebelet banget pengen dapetin itu, tapi Tuhan bilang tunggu. Kalau aku belum berkata, itu gak akan terjadi. Waktu kita mengerti cara Tuhan ini, kita nggak mudah menyalahkan orang lain gara-gara dia itu. Sampai saya nggak bisa begini, gara-gara dia itu stop. Karena Tuhan, kalau dia sudah menetapkan sesuatu, ayat ini berkata, tidak ada satu pun yang dapat menghalangi Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat menghalangi kehendak Tuhan terjadi. Apa yang dikehendakinya, perhatikan. Ayat ini berkata begini saudara, baca bersama. Apa yang dikehendakinya dilaksanakan juga. Karena apa? Ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa ya dimaksudkannya. Tuhan akan melaksanakan ketetapannya atas hidup kita. Hari ini bagian kita berkata, Tuhan, tuntun aku berjalan di dalam jejak-Mu. Hari ini banyak hal yang tidak kami mengerti. Waktu-waktu ke depan mungkin masa yang suram, kekelaman.
Tapi waktu engkau datang dan berkata pada Tuhan, aku mau Tuhan ajar kami memahami semua rencana-Mu atas hidup kami. Maka dia Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan atas hidup kita. Bangkit berdiri bersama saudara. Angkat hatimu pada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan malam ini. Ini adalah titik balik. Bilang Tuhan, biar malam ini menjadi titik balik hidupku kepada Tuhan. Kami datang Tuhan, memberi hidup kami kepadamu Bapa. Bahwa lidah kami hanya memuji Yesus. Tutup mata dalam hadirat Tuhan. Bapa, lihat setiap hati kami malam ini. Kami datang Tuhan. Tuhan yang tahu hidupmu masing-masing saudara. Dan malam ini dia cuma mau engkau beri hidupmu yang sungguh-sungguh bagi dia. Tidak peduli dosa apapun yang sedang hari ini engkau lakukan. Tuhan tidak pernah melihat masa lalu, tapi dia tunggu engkau yang sekarang untuk menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Ini hidup kami Tuhan Yesus. Berapa banyak di antara saudara yang mau sungguh-sungguh menyerahkan hidupmu pada Tuhan? Angkat tanganmu di tempatmu, saya akan berdoa. Tuhan, engkau melihat setiap tangan kami yang terangkat kepadamu Tuhan. Ini kami di atas kota Palangkaraya ini Tuhan. Kami datang menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Biar kemurahan-Mu nyata di hidup kami Bapa. Ya Yesus, kami tahu malam hari ini surga bersorak-sorai melihat setiap anak-anak-Mu datang menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Jesus, sebab tidak ada persembahan yang menyenangkan hati Tuhan selain persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Apapun keadaan kami malam ini, kami mau berkata sekali Yesus, kami mau tetap pilih Yesus saja dalam hidup kami. Tuhan, apapun yang sedang mereka alami dalam hidup mereka malam ini, hamba percaya Engkau yang Maha Tahu. Yang terikat dengan dosa sudah dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit malam ini Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami pergumulan yang berat malam ini Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Kami mau berkata